Bayangkan sebuah sirkuit legendaris yang mendadak berubah menjadi perangkap maut hanya dalam hitungan detik sebelum lampu hijau menyala. Le Mans, Prancis, Mei 2026. Atmosfer mencekam menyelimuti grid Moto3 saat awan hitam tumpah tanpa ampun ke atas aspal. Ini bukan lagi soal adu tenaga mesin 250 cc, melainkan ujian nyali tingkat tinggi yang memaksa setiap pembalap mempertaruhkan segalanya di atas dua roda. Di tengah kepanikan mekanik yang mengganti ban slick menjadi ban basah, satu nama dari Indonesia, Veda Ega Pratama, berdiri tegak di tengah badai dengan tatapan yang sangat dingin dan fokus yang tak tergoyahkan sedikit pun. Ketegangan di pedok mencapai titik didih ketika sirina tanda balapan basah bergema, menandai dimulainya salah satu balapan paling berbahaya dalam sejarah modern Grand Prix. Penonton menahan napas, menyadari bahwa setiap tikungan bisa menjadi akhir dari impian musim ini bagi siapa saja yang melakukan kesalahan sekecil kuku. Inilah awal dari drama kolosal yang akan mengguncang publik otomotif dunia, di mana kecepatan hanyalah angka dan ketahanan mental adalah satu-satunya kunci utama untuk bisa tetap bertahan hidup di atas aspal yang kini selicin cermin yang pecah berserakan. Lampu start mati, dan kekacauan segera meledak di tikungan pertama yang sangat sempit dan mematikan. Hujan membuat visibilitas menjadi nol, semprotan air dari ban belakang motor di depan menutupi kaca helm para pembalap, menciptakan situasi kebut-kebutan dalam kebutaan total. Satu persatu rider kelas dunia mulai berjatuhan seperti kartu domino yang ambruk dihantam badai besar. Nama-nama besar yang diprediksi akan naik podium justru tersungkur di kerikil Le Mans, meratapi motor mereka yang hancur berkeping-keping. Namun, di tengah parade kecelakaan yang mengerikan itu, terlihat satu motor Honda tim Asia dengan nomor start yang sudah tidak asing lagi bagi warga Indonesia, tetap stabil melewati sungai-sungai kecil di atas lintasan. Veda Ega Pratama melakukan manuver yang sangat berisiko namun sangat terkontrol, melewati bangkai motor rivalnya dengan presisi seorang dokter bedah yang sedang mengoperasi jantung. Strategi defensif yang diterapkan benar-benar berada di luar nalar seorang pemula yang baru pertama kali mencicipi ganasnya cuaca Eropa. Ini bukan sekedar keberuntungan belaka, melainkan insting predator yang tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menahan diri agar tidak ikut tersapu keluar lintasan oleh licinnya aspal Prancis yang sangat tidak terduga. Dunia terperangah melihat bagaimana seorang remaja dari Gunung Kidul mampu mengatur distribusi tenaga motornya di tengah kondisi full wet race yang sangat menguras tenaga dan pikiran. Veda tidak terpancing emosi untuk mengejar grup terdepan secara membabi buta, melainkan fokus pada racing line yang paling aman, namun tetap menjaga ritme waktu lap yang kompetitif secara konsisten. Analisis data menunjukkan bahwa Veda menggunakan pengereman yang sangat halus, menghindari kunci roda depan yang sering menjadi penyebab utama kecelakaan di Le Mans saat hujan deras melanda. Penguasaan motor seperti ini biasanya hanya dimiliki oleh pembalap veteran yang sudah bertahun-tahun malang melintang di kelas Premier MotoGP. Inilah yang membuat kru teknis di pinggir lintasan terus memberikan instruksi melalui pitboard dengan nada yang penuh semangat dan kekaguman yang mendalam. Mereka melihat sesuatu yang langka, seorang pembalap yang mampu membaca perubahan cengkraman ban di setiap meter aspal yang ia lalui dengan sangat tenang. Setiap putaran yang dilalui Veda adalah pelajaran berharga tentang bagaimana cara menjinakkan mesin di tengah amukan alam, membuktikan bahwa bakat alaminya telah bertransformasi menjadi kematangan taktis yang sangat menakutkan bagi lawan-lawannya di kelas Moto3 musim balap tahun 2026 ini. Memasuki lap-lap terakhir, drama semakin memuncak ketika ban mulai kehilangan performa terbaiknya akibat temperatur yang tidak stabil di sirkuit Prancis yang dingin. Veda Ega Pratama kini berada dalam posisi yang sangat strategis, mengincar posisi 4 besar sambil terus menekan pembalap di depannya tanpa melakukan kesalahan fatal. Setiap kali ia masuk ke tikungan, jantung para pendukung di tanah air serasa berhenti berdetak, takut jika tiba-tiba motornya tergelincir di detik-detik akhir balapan yang sangat menentukan ini. Namun, kepercayaan diri Veda justru semakin meningkat. Ia berhasil menahan gempuran dari pembalap-pembalap Eropa yang mencoba menyalip dari sisi dalam dengan sangat agresif. Dengan sisa bahan bakar yang menipis dan fisik yang mulai kelelahan akibat melawan hambatan air yang berat, Veda akhirnya melintasi garis finish di posisi keempat dengan selisih angka di papan skor, melainkan pernyataan perang kepada dunia bahwa Indonesia memiliki talenta yang sanggup bertarung di kondisi paling ekstrem sekalipun. Sorak-sorai pecah di garasi Honda Tim Asia,
Menyambut kembalinya sang pahlawan muda yang berhasil menyelesaikan misi bunuh diri ini dengan hasil yang sangat membanggakan bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Begitu Veda melepas helmnya, orang pertama yang menghampirinya bukanlah mekanik biasa, melainkan sang legenda sekaligus manajer tim, Hiroshi Aoyama. Aoyama, pria yang dikenal sangat dingin dan jarang memberikan pujian secara berlebihan, kali ini terlihat sangat emosional dan tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya yang sangat besar. Dalam pernyataan resminya yang langsung dikutip oleh berbagai media olahraga internasional terkemuka, Aoyama menggunakan kata-kata yang sangat kuat dan penuh makna mendalam. Ia menyebut penampilan Veda sebagai tindakan yang sangat cerdas di tengah situasi survival yang nyaris mustahil untuk dilewati dengan mulus. Aoyama menegaskan bahwa mengelola situasi di Le Mans yang basah memerlukan kecerdasan intelektual balap yang sangat tinggi, bukan sekadar kecepatan murni di lintasan lurus. Pengakuan dari seorang mantan juara dunia kelas 250 cc seperti Aoyama adalah validasi mutlak bahwa Veda Ega Pratama telah naik kelas secara mentalitas sebagai seorang pembalap profesional. Pernyataan ini segera menjadi berita utama di berbagai portal berita otomotif, memicu spekulasi luas tentang masa depan cerah sang pembalap Indonesia di bawah asuhan langsung Honda Team Asia, yang kini semakin yakin bahwa mereka telah menemukan suksesor sejati bagi kejayaan pembalap-pembalap Asia di kancah Grand Prix internasional yang sangat kompetitif. Di balik layar kemenangan moral ini, tersimpan sebuah rahasia yang mulai tercium oleh para jurnalis senior di pedok sirkuit Le Mans kemarin sore. Ada bisikan kuat bahwa Honda Team Asia telah menyiapkan paket pengembangan teknis khusus yang sebelumnya hanya diberikan kepada pembalap utama tim satelit senior mereka. Keberhasilan Veda finish di posisi 4 dalam kondisi hujan dianggap sebagai indikator bahwa ia siap menerima tanggung jawab lebih besar dalam pengembangan motor NSF 250R versi terbaru. Para insinyur Jepang kabarnya sangat terkesan dengan umpan balik teknis yang diberikan Veda setelah balapan, di mana ia mampu menjelaskan secara detail perilaku suspensi motor di tengah kondisi grip yang sangat rendah. Hal ini memicu rumor panas bahwa Veda akan mendapatkan dukungan teknis penuh atau factory support yang lebih intensif pada seri-seri berikutnya di sirkuit seperti Mugello atau Catalunya. Langkah ini menunjukkan betapa seriusnya Honda dalam menjaga aset berharganya ini agar tidak dibajak oleh tim pesaing seperti KTM atau Gas-Gas yang juga mulai melirik performa gemilang sang pemuda ajaib asal Indonesia tersebut. Jika dukungan ini benar-benar terrealisasi, maka jalan menuju podium utama di setiap balapan Moto3 ke depannya akan terbuka sangat lebar bagi Veda, menciptakan sejarah baru yang belum pernah dicapai oleh pembalap Asia Tenggara manapun sebelumnya. Hasil di Prancis ini tidak hanya memberikan poin penting bagi klasemen, tetapi juga menghancurkan mentalitas para rival Veda di grid Moto3 yang selama ini meremehkan talenta dari Asia. Para pembalap didikan Akademi Eropa kini mulai melihat Veda sebagai ancaman yang sangat serius dan tidak bisa lagi dipandang sebelah mata dalam setiap sesi kualifikasi maupun balapan. Mereka sadar bahwa jika dalam kondisi cuaca yang paling sulit saja, Veda bisa tampil sangat dominan dan stabil, maka di lintasan kering, ia akan menjadi lawan yang sangat sulit untuk ditaklukkan dengan strategi konvensional. Beberapa manajer tim papan atas terlihat mulai berdiskusi serius di hospitality mereka, mencoba menganalisis data telemetri Veda yang dianggap sangat aneh karena efisiensinya yang luar biasa dalam menjaga usia ban. Atmosfer persaingan di kelas Moto3 kini berubah total. Dari yang awalnya didominasi oleh dominasi pembalap Spanyol dan Italia, kini harus memberikan ruang bagi kekuatan baru yang muncul dari timur jauh. Tekanan psikologis ini diprediksi akan membuat balapan-balapan selanjutnya menjadi semakin panas dan agresif, di mana Veda akan menjadi target utama untuk dijatuhkan. Namun justru disitulah kekuatan mental baja Veda akan kembali diuji di depan jutaan pasang mata penggemar balap motor dunia yang terus memantau perkembangannya setiap saat. Headline berita olahraga di berbagai negara kini mulai dipenuhi dengan profil Veda Ega Pratama, pemuda yang berhasil menggetarkan sirkuit Le Mans dengan aksi heroiknya yang sangat luar biasa. Media-media besar seperti CNN Sport, Sky Sports, hingga media lokal Spanyol mulai menggali informasi lebih dalam tentang latar belakang pelatihan Veda di Indonesia yang ternyata sangat disiplin dan sistematis.
Mereka membandingkan gaya balapnya dengan beberapa legenda masa lalu yang juga dikenal sangat kuat saat lintasan basah, namun tetap memiliki agresivitas yang terukur layaknya seorang pemburu. Di media sosial, tagar mengenai keberhasilan Veda finish keempat menjadi trending topik di berbagai platform, menyatukan jutaan netizen Indonesia dalam satu gelombang dukungan yang sangat masif dan emosional. Fenomena ini menarik perhatian sponsor-sponsor global yang mulai melihat potensi komersial yang sangat besar dari sosok Veda sebagai ikon baru olahraga motor di kawasan Asia Tenggara yang merupakan pasar industri otomotif terbesar di dunia. Keberhasilan ini bukan hanya soal olahraga, tapi juga soal kebanggaan nasional dan diplomasi budaya melalui jalur sirkuit balap yang sangat bergengsi. Dunia kini menoleh ke Indonesia, menyadari bahwa negeri ini bukan hanya sekadar pasar bagi produk motor mereka, tetapi juga rahim bagi lahirnya talenta-talenta kelas dunia yang siap mendominasi panggung internasional dengan prestasi yang sangat membanggakan. Dengan performa yang terus menanjak tajam, publik kini mulai menghitung hari menuju balapan kandang di sirkuit Mandalika yang akan menjadi panggung utama bagi Veda untuk unjuk gigi di depan pendukungnya sendiri. Hasil posisi 4 di Le Mans adalah modal kepercayaan diri yang sangat mahal harganya untuk menghadapi tekanan besar di rumah sendiri nantinya. Banyak pengamat MotoGP memprediksi bahwa kemenangan pertama Veda di kelas Moto3 hanyalah masalah waktu saja dan bisa terjadi di sirkuit manapun dalam kalender balap musim 2026 ini. Persiapan fisik dan mental kini ditingkatkan 2 kali lipat, di mana Veda kabarnya mulai menjalani sesi latihan khusus untuk memperkuat daya tahan otot dan fokus jangka panjang dalam balapan yang durasinya semakin lama semakin intens. Pihak Honda Tim Asia pun sudah mulai merancang strategi pemasaran dan teknis yang lebih agresif untuk menyambut seri Asia mendatang, memastikan bahwa motor Veda berada dalam kondisi puncak tanpa ada kendala teknis sekecil apapun. Harapan publik sangat tinggi, namun Veda tetap menunjukkan sikap rendah hati yang menjadi ciri khasnya selama ini, sebuah kombinasi karakter yang sangat ideal untuk menjadi seorang superstar dunia di masa depan. Kita sedang melihat sejarah yang sedang ditulis, dan setiap tetes keringat Veda di lintasan balap adalah tinta emas bagi masa depan otomotif Indonesia di kancah global yang sangat prestisius. Sebagai kesimpulan dari drama besar di Le Mans ini, kita dapat menarik satu garis tegas bahwa era baru kekuatan Asia di ajang Grand Prix motor dunia telah resmi dimulai melalui tangan dingin Veda Ega Pratama. Keberhasilannya finish di posisi keempat dalam kondisi yang paling tidak bersahabat adalah bukti sahih bahwa sistem pembinaan pembalap di Asia sudah sejajar dengan standar Eropa yang selama ini menjadi kiblat tunggal. Hiroshi Aoyama tidak hanya memuji seorang pembalap, tapi ia sedang mengumumkan kepada dunia bahwa Honda Tim Asia memiliki senjata rahasia yang siap meledak kapan saja di puncak klasemen dunia. Tantangan ke depan memang tidak akan mudah. Cedera, kegagalan mekanis, dan politik tim akan selalu mengintai. Namun, dengan kecerdasan yang telah ia tunjukkan di Prancis, Veda memiliki modal lebih dari cukup untuk melewati semua rintangan tersebut dengan kepala tegak. Mari kita terus mengawal perjalanan karier sang permata dari Gunung Kidul ini, karena setiap balapan yang ia lalui adalah langkah besar menuju mimpi melihat bendera merah putih berkibar di podium tertinggi MotoGP suatu hari nanti. Apa yang kita saksikan di Le Mans kemarin hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah revolusi kecepatan yang akan mengubah wajah dunia balap motor selamanya. Tetaplah bersama kami untuk update terbaru dari lintasan balap, karena kejutan dari Veda Ega Pratama dipastikan tidak akan berhenti sampai di sini saja.